Buya di kala hari yang kedua. Kalau misalkan di kala hari yang pertama itu kita ngomongin tim Point, ya kan? Iya, Point SBO yang dapetin Buyahnya. Apakah di kala hari kedua? Point, Indostar. Iya, Indostar. Indostar Harvey yang dapetin Buya di game Point kedua. itu game 3 ya? Poinnya game 3, berarti di Purgatory ya. Betul, Purgatory. Nah, justru malah aku lebih ke naruh harapan kayak yang bakal benar-benar try hard selain daripada EVOS Luna adalah MPX. Karena jujur kayak apa ya, MPX ini kalau misalkan kita arep mereka bakal berjuang gitu loh. Iya, mereka berjuang, cuma hasilnya tuh kadang-kadang selalu dikejutkan loh dengan apa yang selalu mereka lakukan. Kali ini sudah ada pergerakan dari MPX dan rupanya ini dia tiba-tiba satu orang dari Bigetron Lux berhasil ditumbangkan oleh seorang Fafa, entah di arah sebelah mana. Bahkan di Foundation pun ada satu orang dari MPX di sana nggak jadi komit karena satu orang dari temannya bahkan dua kali tumbang juga di tangan seorang Fafa. Satu Glowly bukan untuk melakukan reviving, tapi double factor di sana sudah bakal langsung menyambut kedatangan ke arah dalam. Satu orang di sini masih bisa melakukan kelas play, tetapi this is Madura Prime Asia. Betul sekali. Dan menurut gue nih sebenarnya agak tricky dari area Foundation ya, karena area Foundation ini memang kelihatannya kebuka, tapi banyak banget blind spot yang susah banget di cover. Itu mungkin jadi salah satu alasan kenapa pada akhirnya Bigetron Lux jadi keculik satu persatu. Cuma untungnya adalah mereka udah langsung ngirimin si Kagura untuk ngedeketin area revival point. Tapi menurut gue yang jadi sulit adalah Kagura karena dia sisa sendirian dengan resource yang menurut gue juga minim. Mau nggak mau harus lebih berhati-hati. Sama dia harus mempertimbangkan kalau misalkan dia pakai revival point yang ini, ya kan? Ini bakal turun kemana nih teman-teman ya? Karena kalau misalkan turunnya ke area foundation lagi ya sama aja bohong gitu loh. Kayak sia-sia nggak sih lu revive benar-benar. Dan mungkin ini juga jadi satu pertanyaan, kenapa nggak ngedropnya ke Oldhampton lagi kayak tadi, tapi naik satu orang menuju ke arah atap. Tentunya sudah diberikan informasi oleh seorang Shiva melihat pergerakan satu orang yang naik ke arah atap dan Bigetron Lux. Setelah EVOS Luna berhasil atau pernah tumbang di posisi ke-12, kali ini Bigetron Lux. Ini nasibnya jadi berbanding terbalik sama si EVOS Luna ya. Nah sekarang nih EVOS Luna bisa full senyum. Ini kesempatan yang harus diambil buat EVOS, karena mumpung Bigetron yang nggak ada, ya EVOS Luna mau nggak mau maksimalin gitu loh poinnya. Jelas, karena kalau misalkan nggak kayak gitu, mereka nggak bisa dapetin kesempatan yang untuk ngejar lagi gitu loh. Apalagi kan mereka juga udah nerima pil yang menurut gue cukup pahit di ronde sebelumnya. Tapi sekarang kan karena Bigetron udah tusun, menurut gue ini akan jadi secercah harapan yang sangat bagus bagi EVOS Luna. Tapi apakah IDS bisa mendapatkan secercah harapan juga, karena menurut mereka agak tricky setelah ada 2 granat dari AAP yang jatuh ke arah mereka. Yap, langsung instan knockdown, tetapi satu orang udah masih bisa untuk dijangkau diselamatkan. Ada takedown balasnya diberikan ke arah satu orang Groot dari Pandora XAP. Kali ini berhasil untuk dilakukan ending, tapi belum, dan satu buah mereka langsung masuk. Di sana pun cantik tumbang di tangan seorang Zeta. 2 orang dari Pandora XAP harus ter-takedown setelah dibuka dengan satu granat dapetin 2 knockdown, tapi ada keterlambatan follow up ternyata. Ya, sedikit banget follow up yang bisa didapetin sama untuk si Gracia. Tapi menurut gua dengan 3 member yang tersisa, secara resource menurut gua agak sedikit sulit ya bagi Indo Stars. Apalagi posisi dari Bayfront sendiri agak-agak tricky karena mereka bakal mainan di area rooftop. Rooftop sendiri juga cenderung open. Kalau misalnya mereka terlalu lama stay di area sini, itu sama aja namanya lu mancing perkara tim datang lagi ke arah si Indo Stars, dan akhirnya mereka bakal menerima gempuran yang lebih besar. Tapi kalau misalnya kita ngeliatin masalah klasemen sementara ini, Bigetron Lux karena di ronde sebelumnya mereka juga bersinar banget dengan 23 poin yang berhasil mereka ambil. Menurut gue ini akan menjadi satu penahan klasemen yang bagus. Tapi karena mereka tusun di ronde ini, sebenarnya itu yang jadi kesempatan bagi EVOS Luna sama AP Pandora untuk nyusul. Karena so far sementara ini ya di posisi 2 sama 3 itu poinnya sama, dan mereka juga lagi sama-sama ngejar untuk mendapatkan juara pertamanya. Iya, dan yang bakal mereka hadapi adalah tim yang sebetulnya masih berusaha untuk mengejar poin meskipun agak sedikit jauh di arah bawah. Tapi bakal jadi satu keuntungan yang benar-benar mutlak kalau misalkan tim yang ada di atas kayak Poslo dan juga Pandora XAP ini bisa eliminating dengan mudah juga tim-tim yang lagi ada di arah bawahnya itu sendiri. Sementara kali ini di kala hari seharusnya Madura Prime Asia mendapatkan pundi-pundi killnya untuk mendapatkan modal dengan total poin mereka masih ada dekat 30-an. Masih sangat mungkin juga bisa merangsek menuju ke papan atas. 3 besar at least kali ini ada poin HPO yang baru saja mendarat di hadapan EVOS Luna. Saling bertukar granat, saling bertukar
bertukar flash freeze saling bertukar peluru-peluru panas juga yang dilontarkan oleh kedua tim ini. Bahkan sudah ada Moon yang terkena sebuah damage yang diberikan dari arah depan bergerak ke arah belakang, dan covering dari seorang Moon sangat-sangat berarti supaya satu rekannya bisa mundur. Tetapi kalau ngelihat dari gestur yang diberikan oleh Void SBO, mereka rupanya ingin tetap komit melakukan team fight di area Old Hampton meskipun di kala hari sebelumnya mereka sudah kalah telak, dan team fight di area ini bukan satu hal yang cukup baik juga untuk Void SBO mengingat satu orangnya berhasil di takedown juga kali ini. Moonnya sudah mulai mencari-cari keberadaan lawannya, sense shockwave dari temannya sudah mulai connect juga menuju ke arah player yang tersisa dari Void SBO yang sudah terlihat mencar entah kemana, nggak tahu kemana, mungkin panik dan langsung cabut dulu, kabur, lari. Ada EVOS, lari keluar, sempat miss, berada di tengah jalanan, masih coba dikejar oleh EVOS Luna. Komit satu orang juga lumayan menjadi poin, tetapi satu orang dari EVOS Luna harus tumbang. Tembakan masih miss dari seorang Moon, masih belum berhasil take down, masih ada upaya pembalasan, tapi akhirnya kali ini satu player lagi dari Void SBO berhasil didapatkan, dan kegagalan kedua kalinya untuk Void di area Old Hampton. Betul sekali, dan itu jadi satu hal yang cukup manis bagi EVOS Luna untuk di ronde ke-6 kali ini. Tapi zonanya ngebanting ke arah confinement, itu tandanya kita masuk ke bagian kanan atas yang menurut gue ini akan jadi sedikit tricky bagi beberapa tim, khususnya untuk EVOS Luna dan juga Dewa United, karena mereka kalau misalkan mau masuk itu lumayan berat perjalanannya kecuali mereka berani muter. Tapi satu orang terakhir dari Void yaitu Kira yang menurut gue akan lebih panjang lagi perjalanannya, karena di sisa satu mau revive pun menurut gue akan sedikit sulit. Tapi IDS juga sama sulitnya karena Selva udah di knockdown. Zeta pun lagi coba nembakin dari arah jendela, tapi sayang banget beberapa pelurunya miss masuk ke arah tim OTD. Iya, masih ada satu orang di balik satu buah global, tapi Zeta juga tertembak dari arah belakang. Ternyata kedatangan tim yang lain sepertinya Zeta masih bisa untuk mengamankan dirinya. OTD Everhard harus tumbang di tangan seorang Audi sebagai player terakhirnya tadi. Sementara Audi entah dari arah sebelah mana, Pandora XAP juga tumbang ternyata oleh satu player dari Indostar di arah belakang di bagian sebelah atas, dan AAP Pandora belum terlihat satu player terakhirnya dari sebelah mana. Betul sekali, dan ini bakal menjadi sedikit berbahaya ya bagi tim IDS kalau misalnya mereka nggak dapat vision yang memadai. Tapi akhirnya kelihatan tuh satu tuh yang lagi knockdown kan. Akhirnya langsung tembakin, coba di-confirm dulu, dan akhirnya pun keluar juga satu titik-titik merah tembakan menuju ke arah Zeta. Informasinya pun seharusnya sudah mulai tukar juga dari setiap member IDS, makanya dari Zetanya juga langsung turun lagi, dan posisi dari tim IDS menurut gue juga udah mulai tricky. Tapi sayang banget ya untuk si Grace, karena menurut gue posisi Grace memang itu posisi vision yang enak banget untuk tukeran informasi sama member EDS, tapi opennya itu tuh yang bahaya, jadi kayak mudah banget terculik. Dan kalaupun misalkan punya glue wall, ya glue wall bukan sebuah obstacle permanen buat lu ngindarin tembakan, buat nutup vision. Tapi glue wall bisa kapan aja dihancurin gitu loh, entah itu pakai bareta ataupun adanya Skyler, pakai di spam, pakai pistol aja bisa hancur kapan aja. Jadi memang sangat terancam ketika di area memilih satu area terbuka dengan resource hanya satu glue wall aja. Itu bukan satu hal yang baik juga untuk berada di satu area open field, meskipun high ground yang didapatkan, meskipun keuntungannya cukup besar juga, tapi harus dipertimbangkan lagi untuk penggunaannya itu sendiri. Sementara EVOS Luna sudah mulai bergerak menuju ke area bagian bibir dari Bayfront itu sendiri, lakukan checking menuju ke area for house yang ada di atas Bayfrontnya. Nun sudah mendengar step yang terdengar di lantai 2 memanggil teman-temannya untuk mendekat dan mencari informasi, tetapi kita melihat ada Moon sudah mulai tertembak dari arah bagian atas, sepertinya menggulung medkit terlebih dahulu mencari informasi dan akan menghajar siapapun yang ada di depannya. Indostar juga di depannya mereka persis yang sudah mulai terlihat oleh Nune. Kali ini granat coba dilemparkan ke arah atas oleh seorang Moon. Sudah ada suara shotgun juga sudah terdengar kali ini. Belum ada korban yang berjatuhan, masih saling menarik-narik ke
kanan ke kiri mencari informasi, melihat orang-orang ada di sebelah mana ini, tapi Sense Shockwave sudah mulai connect, mengikis juga dari seorang Aleta. Dari Indostar juga cukup sabar, dan dari kedua tim ini pada akhirnya satu orang berhasil di take down. Bakal coba dijangkau terlebih dahulu untuk di revive, tetapi kali ini Moon juga sudah bergigis darahnya keluar pasangan, dan Nune terkena sudah dibalaskan oleh seorang Moon. Berhasil dijangkau kembali, di revive dulu dari samping Moonnya, cukup aware tembakannya, hampir saja men-take down dirinya, tapi kali ini follow up dari seorang Nune sangat cepat membuat tim Indostar Hardy kali ini ketar-ketir, lari lagi, lari 2-3 kalah hari, knock 3 langsung lari. Wow, itu benar-benar satu penjagaan dari EVOS Luna yang benar-benar bagus banget. Karena ketika mereka tahu ada satu membernya yang di knockdown, mereka nggak panik, mereka langsung pasang glue wall-nya di barikade terlebih dahulu. Kemudian mereka ngirim satu orang untuk dijadikan decoy terlebih dahulu supaya posisi dari lawannya ketarik, gak fokus ke arah yang lagi knockdown di dalam rumah, dan mereka nggak fokus untuk ngeras, tapi langsung jabanin siapapun yang keluar lebih dahulu. Dan menurut gue itu adalah salah satu pengalian isu terbaik so far di ronde ke-6 ini. Tapi sayang banget karena satu member dari si IDS-nya juga sudah berhasil kabur, ya kan? Makanya si Lunanya sendiri tuh jadi gagal untuk dapetin wipe out. Tapi minimal menurut gua karena mereka udah dapet 3 poin, so far harusnya itu mereka udah hampir nyampe di 8 poin kill atau 6 gitu. Menurut gua ini akan jadi satu momentum yang bagus banget bagi EVOS Luna. Tinggal mereka manfaatin lagi sisa-sisa tim yang tersisa, kemudian zonanya bakal banting kemana, tinggal mereka setup lagi apa yang perlu dilakukan. Mumpung gak ada Bigetron Lux. Nah, itu catatan yang paling pentingnya, mumpung gak ada Bigetron Lux di kala hari ini. EVOS Luna berapapun poin yang dikumpulkan harusnya udah bisa nyusul klasmen sementara posisi dari Bigetron Lux yang ada di posisi pertama. Tapi kali ini kita berpindah kembali di area tengah dari Bayfront-nya. Ega terancam, tapi skill aktif dari Skyler-nya sudah dinyalakan, bahkan udah memasuki mode cooldown juga. Ini merupakan satu resource yang cukup penting di dalam team fight jarak dekat. Sementara itu dengan cooldown-nya dari skill hammer yang dimiliki oleh tim Pobles ini membuat seharusnya dari Ega bisa menunggu dan bersabar terlebih dahulu, tidak terburu-buru untuk melakukan engage ke salah satu tim yang ada di area Bayfront itu sendiri. Tapi kali tembakan jarak jauh dari seorang Ega begitu mematikan, ada Groot di sana yang ter-take down, terkena apa pula itu ledakan yang diberikan di dalam Chrono dia padahal, dan Groot masih belum bisa terending di area atas sana. Sementara teman-teman dari Groot dari Pandora XAP masih belum terlihat jelas pergerakannya ada di sebelah mana, karena dari tadi aku lihat tim Pandora AAP masih melakukan estafet untuk hidup aja, yang mati revive lagi, turun mati, sisanya revive lagi. Itu lucu banget itu bahasanya, estafet hidup. Iya, estafet hidup. Revive bangun, ya kan, jatuh bangun, nah, persis nih, ya kan, lihat tuh, ada juga tuh yang lagi jatuh bangun tuh AAP, karena menurut gua tuh beberapa member dari AAP udah keculik satu persatu, dan pada akhirnya juga terpisah jauh, ditambah lagi di dalam zonanya ini udah padat nih, udah dijaga sama si Obes, ya kan, terus udah gitu juga MPX sudah mulai ikut-ikutan nyari perkara juga. Menurut gua AAP kalau misalkan mereka mau masuk lagi, ini jadi opsi yang bahaya banget. Iya, bakal jadi satu opsi yang bahaya, mengingat ya resource dari AP itu sendiri nggak bakal terlalu cukup juga. Apalagi ya ini nih Marawan nih, Siva masih ada. Baru mau ku bilang masih untung belum ketahuan. Ternyata ketembak juga. Killnya diambil oleh MPX, sementara EVOS Luna berhasil untuk masuk ke dalam zona selanjutnya, dan kalau ku lihat-lihat mereka juga dapetin compound untuk bertahan di late game-nya nanti. Belum tahu jawaban dari AAP setelah menjalankan estafet live-nya mereka bakal seperti apa di area late game yang cukup crowded, memasuki menit ke-14 dan masih dengan 9 tim yang masih survive. Buruk-buruknya satu tim tumbang mereka akan ada di posisi ke-9 dan belum dapetin poin yang maksimal seharusnya, dan Eko pun menjadi masih dengan kesulitan yang sama juga. Mereka bakal masuk ke dalam zona dan bakal tertahan oleh tim-tim yang lainnya. Betul sekali. Tapi ketahan sedikit menurut gua nggak akan jadi masalah besar bagi si Eko ya, kecuali zonanya tiba-tiba banting nih, ya kan? Mental lagi. Nah, kalau misalkan mental lagi ini menurut gua yang bakal jadi PR, karena mau nggak mau itu bakal ada 2 tim yang berperang di area jembatan, yaitu si Eko Nasuka sama si AAP. Tapi AAP menurut gua udah lebih cerdas sih secara pergerakan, karena mereka sadar ini ada kemungkinan zonanya ngebanting, mereka
jalan lebih dulu sebelum Eko Nasuka yang jalan. Sedangkan dari Eko Nasuka sendiri menurut gua kesalahannya masih sama kayak di game sebelumnya, kelamaan nahan, pada akhirnya mereka jadi kerepotan sendiri. Sekarang kalau misalnya lo lihat posisinya, ini kalau misalnya mereka maju sedikit lagi, AAP itu sebenarnya udah siap ya. Iya, AP udah siap di bagian bawah dan mereka pun mendapatkan tembakan dari sebelah kanan. Ada EVOS Luna, ada juga tim yang lain. Mau komit ke sebelah kiri sebenarnya bisa kita warin di bagian bawah jembatan bersama dengan AAP. Satu hal yang harus dikelarin dulu sama tim Eko Natsuka, mau kanan kah mau kiri, tapi resikonya ke kanan, yang kiri bisa nembakin juga. Dan di sini rupanya tembakan dari Aleta begitu mematikan beberapa player dari MPX. Sebagai kill leader sejauh ini harus juga tumbang satu persatu karena zonanya tidak berpihak di arah MPX. Bahkan kita melihat juga ada Bitara yang harus ter-take down. Aleta dengan AC-80-nya masih begitu membara, tetapi mereka harus masuk menuju ke area pertengahan dari zonanya itu sendiri. 8 kill yang cukup bisa membuat EVOS Luna menyusul. Klasmen sementara Lune masih cukup aman dari balik satu compound, tetapi kali ini Merchnya ter-take down. Satu tembakan dan bahkan langsung sekaligus ada beberapa player dari tim Point SPO yang terkena down. Aleta masih belum melakukan pergerakan, tetapi sudah ada satu player kembali. Mereka dari tim EVOS Luna kali ini bergerak lagi masuk ke dalam zona selanjutnya di arah liner Amoy dengan frontarnya dari tim Eko Natsuka berhasil untuk mendapatkan beberapa takedown di arah luar. Juga Dewa United terancam dari tembakan-tembakan tim Pobles. Sementara EVOS masih berfokus di area luaran, masih menahan pergerakan satu orang. Krononya dinyalakan, ada pembalasan pelontar juga dari arah tim AP. Satu orang begitu mengecoh pergerakan dari tim EVOS Luna, membuat konsentrasinya kali ini harus fokus, benar-benar fokus. Indostar tumbang di posisi ke-7, sementara AP dan juga tim Eko Natsuka masih cukup sibuk di arah bawah. AP tumbang di posisi ke-5, tetapi EVOS Luna dengan 10 killnya kali ini lempar satu granat terlebih dahulu. Seorang Munceder masih belum kena ternyata karena dari posisi Dewa United Quirky terhalang satu cerobong rumah yang ada di arah atas. Betul sekali. Dan gue suka nih suka banget tuh sama apa yang dilakuin sama EVOS Luna, tapi ternyata Moon sini agak sedikit berbahaya posisinya. Agak sedikit juga masih bisa sempat pakai make it, terakhir jump shootnya berhasil menumbangkan seseorang. Tapi Aleta di sisi lainnya ditumbangkan juga. Moon harus berpikir dengan cepat, harus bergerak cepat karena ini akan sangat berbahaya bagi EVOS. Buya di depan mata mereka. Dewa Quirky pun harus finish posisi yang keempat, masuk ke dalam time terletak. Siapa itu yang nyalain time terletak? Nggak penting, gue masuk dulu. Tapi Buya Pobles di sini juga sudah tumpah. Tadinya 2 tim, 2 lawan 2. Ini tidak berhasil. Berhasil mendapatkan Buyahnya. Ini dia momentum yang sangat-sangat dimanfaatkan, berhasil dimaksimalkan oleh EVOS Luna. Dua tim yang sebetulnya sedang kuat